Bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan benar, cara yang istiqomah, dan kapan waktu yang terbaik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Bagaimana cara menghafal Quran yang benar? Menghafal Quran bermakna kita berkomitmen untuk murajaah. Ketika kita berniat untuk menghafal Quran, maka kita berjanji kepada diri kita siap untuk murajaah. Jadi menghafal Quran itu setiap individu tentunya berbeda-beda. Ada seseorang yang bisa menghafal dalam jangka 5 menit bisa 1 baris. Ada seseorang yang bisa menghafal 2 menit 1 baris. Tergantung pada individu. Namun jangan memaksakan diri dalam menghafal Quran. Misalkan dalam satu halaman itu ada 15 baris, maka kita bagi 3. Fase yang pertama kita hafalkan dulu 5 baris. Baca dulu 5 baris dengan sempurna, dengan tahsin yang baik. Ketika setelah selesai dibaca, diulang. Dan lebih baik kita menghafal itu dengan menggunakan seluruh indera yang Allah berikan kepada kita, terutama indera mata. Lihat 1 baris sampai terekam di dalam otak kita, dalam hati kita. Baru kemudian kita tutup, kita baca dengan memejamkan mata sampai terbayang kalimat, huruf, bahkan ayat, di mana tempat berhentinya, bagaimana hurufnya. Nah, itu terbayang walaupun kita memejamkan mata. Kemudian dibuka lagi, dilihat lagi, lalu ditutup lagi, diulangi lagi sampai betul-betul selesai. Setelah hafal 5 baris, buat lagi seperti itu tadi sampai 5 baris lagi, maka kita sudah hafal dalam 1 halaman. Nah, itu cara menghafal. Kemudian bagaimana supaya kita istiqamah? Supaya kita istiqamah, kita harus menjadikan diri kita itu termotivasi. Ada yang memotivasi kita sehingga kita semangat. Maka untuk itu kita harus punya teman yang sama visi dan misinya, sehingga membuat kita semangat dan termotivasi dengan diri. Atau kita punya seorang guru, dan menghafal Quran mesti dengan guru yang kita akan termotivasi untuk terus menghafal. Kapan waktunya yang baik dalam menghafal Quran? Ya tentunya waktu yang paling baik itu adalah di sepertiga malam akhir. Inna syi'atan laili hiya asyad wata'aw wa aqwa qila. Sesungguhnya waktu di tengah malam itu, terutama di sepertiga malam akhir, adalah waktu yang sangat kuat untuk kita menghafal, begitu juga bacaan lebih terkesan. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, bagaimana cara pelafalan atau pengucapan huruf ro di awal ayat, di pertengahan, dan di akhir? Soalnya menurut saya makhrijul huruf saya masih sangat kurang mengenai huruf ro dan pengucapan huruf ro pada basmalah. Ya, harful ra itu letaknya adalah di taraful lisan, ujung lidah bagian depan, terangkat ke atas langit-langit, namun dia tidak menyentuh. Kalau menyentuh dia menjadi makhraj nun. Jadi nun itu ketika menyentuh, ketika tidak disentuhkan itulah makhraj Allah, Allah,
ra itu ra tebal. Ada lagi ra tipis baris di bawah, ri berarti tipis. Jadi ada ra tafkhim, ada ra tarqiq. Nah, ketika kita membaca contoh dalam surat di dalam bacaan Al-Basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia posisinya tebal, tidak terangkat, ada getaran tapi tidak kuat, tidak banyak. Allahu a'lam. Bolehkah ajarkan makhrajal huruf dari alif hingga ya? Dan ana masih kesulitan membedakan jenis-jenis mad dalam bacaan Al-Quran. Ya, dalam sebutan huruf-huruf hijaiyah dia ada gelar, dia ada bunyi. Kalau bunyi berarti dia berharokat. Kalau hurufnya berarti satu persatu. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, bod, qa, za, ain, ghain, qaf, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Itu 29 huruf-huruf hijaiyah. Ketika membaca huruf mad berarti ada 3 huruf. Alif sebelumnya berbaris fathah, ya sebelumnya berbaris kasrah, waw sebelumnya berbaris dhammah. Nuhiha, itu 2 harakat. Allahu a'lam. Mengenai suara baca Al-Quran, bagaimana penjelasan atau bagaimana baiknya baca dengan berbisik atau dengan bersuara? Karena ada lingkungan saya, mereka memilih membaca Al-Quran dengan lirih sehingga sulit terdengar tajwidnya. Sementara ada juga yang mengeraskan suaranya dengan tujuan agar terhindar dari kesalahan tajwid. Sebaik membaca Al-Quran itu tidak terlalu kuat sehingga mengganggu orang lain, dan tidak pula terlalu lemah, tidak terlalu rendah, sedang. Apalagi baca Al-Quran itu sebaiknya kita membacakannya untuk diri kita dan orang lain. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi tidak terlalu keras, tidak pula terlalu lembut, sehingga kita bisa membacanya dengan makharijul huruf yang baik, dengan tajwid yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid yang diragukan? Maksudnya? Ragu dia hukum tajwidnya. Jadi membacanya gimana hukumnya? Ya, membaca Al-Quran mesti dengan bertajwid dan mesti dengan belajar. Dengan belajar kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itu kita yakin. Maka membaca Al-Quran tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Kalau kita tidak tahu atau ragu, ya bertanya bagaimana bacaan yang benar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang salah atau orang-orang yang sesat karena malu dalam bertanya. Dia bertanya, yakin, jangan sampai ada keraguan. Karena Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Allahu a'lam. Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran dari handphone? Ada hukum membaca, ada hukum
mushaf. Orang yang haid, kalau dia adalah seorang yang hafizah, untuk menjaga hafalannya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau hanya niat untuk tilawah Al-Quran, sebagian daripada para ulama ini melarangnya. Jadi tidak boleh wanita yang haid dengan niat untuk membaca Al-Quran, sebagaimana sholat itu tidak diperbolehkan bagi mereka yang haid. Tapi kalau tujuannya untuk belajar, itu dari jumhur ulama dia boleh, karena dia ada tujuan-tujuan yang khusus. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana penjelasan mengenai mencium Al-Quran setelah membacanya? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal yang kita lakukan tentu ada niat. Kalau niatnya itu sebagai penghormatan kepada Al-Quran, sebagai adab kita, boleh-boleh saja. Karena hal itu tergantung bagaimana tradisi adat istiadat. Ada sebagian orang merupakan untuk penghormatan yang tinggi, maka dia letakkan di kepala, dia cium Al-Quran itu, maka itu tidak menjadi suatu yang dilarang. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Apa yang dilakukan ketika Al-Quran sudah usang dan robek? Apakah tetap disimpan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya, kalau Al-Quran yang sudah sobek itu sudah tidak layak untuk dipakai, bahkan dia akan menjadi berbahaya bagi orang yang tidak hafal Quran, karena tulisannya atau karena halamannya yang sudah tidak teratur lagi, maka lebih baik ia dimusnahkan supaya tidak menjadi fitnah. Ya, dengan cara yang dibakar, kita ganti mushaf yang baru, dan itu karena dorornya lebih besar daripada maslahat. Maka kita mesti lebih mendahulukan yang doror daripada maslahat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita dapat mengambil ibrahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.